So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S25 Ultra. Maksudnya itel S25 Ultra. Ya, itel kali ini ngelangkain Samsung dalam urusan rilis duluan. Ya, Samsung Galaxy S25 Ultra tuh harusnya rilis awal tahun depan ya. Tapi itel pakai nama ini duluan di produknya di akhir tahun 2024 ini. Buat harga sendiri, itel S25 Ultra ini itu dibanderol dengan harga mulai dari 2,1 juta buat varian 8 per 128 GB dan 2,3 juta buat varian yang 8 per 256 GB. Oke, buat desain sendiri ini kelihatan banget kalau itel tuh emang niru desain dari Samsung Galaxy S series yang varian Ultra. Ada setup 5 bulatan tanpa frame yang terdiri dari 3 bulatan besar dan 2 bulatan kecil. Di lingkaran paling bawah ini tuh ada backlight effect ya yang bisa nyala berbagai macam warna ketika ada notifikasi. Buat finishing body ini frosted matte yang cakepnya ini nggak terlalu gampang ngebekas sidik jari ya. Dan pas dipegang ini kerasa nyaman ya. Gripnya kerasa halus tapi tetap mantep nih pas digenggam. Di sisi atas smartphone ini polosan aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan juga. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada SIM tray triple slot yang artinya dia bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Smartphone ini udah dilengkapi dengan NFC 720 derajat yang artinya bisa di-tap dari segala sisi. Terus udah ada IR blaster juga yang sensornya ini ada di dalam salah satu bunderan kayak kamera di bagian belakangnya ini. Dan smartphone ini juga udah ada IP rating IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya refresh rate di 120 Hz, terus udah punya 1 miliar warna, dan udah punya back brightness yang ada di 1400 nits. Layarnya ini itu punya kualitas yang bagus ya, desainnya juga kerasa mewah karena dia ada lekukan di sisi kanan kirinya. Buat bezel sih standar aja, ya nggak terlalu tebel, tapi buat ukuran HP 2 jutaan ini wajar banget. Sama buat kamera di bagian depan, ini bentuknya udah punch hole yang mana bisa nampilin notifikasi semacam dynamic island di iPhone yang namanya di sini itu adalah dynamic bar. Buat fingerprint ini udah under display ya, yang punya kecepatan baca yang udah cukup kencang karena jenisnya ini optical. Overall sih kalau ngomongin soal layar ini udah oke banget ya. Di kelasnya ini jadi salah satu layar yang paling oke lah. Desainnya cakep, kualitas gambar yang dikasih ini juga udah cukup bisa manjain mata penggunanya. Lanjut kalau buat performa itel S25 Ultra ini itu pakai chipset UniSoC T620. UniSoC T620 ini itu bisa dibilang chipset yang setara sama MediaTek Helio G91. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 320 ribuan. Buat dipakai aktivitas harian sih udah cukup nyaman ya. Storage yang gede ini lumayan ngebantu lah buat dipakai multitasking, ini jadi lebih nyaman. Nah, jadi kita langsung sikat aja nih kalau dipakai main game ini kayak gimana. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra high. Grafiknya sih udah mentok ya, tapi sayang FPS ini masih dibatasin di 60 FPS. Alhasil sih ya cukup stabil mendekati 60 FPS. Kadang turun-turun dikit ke 58 FPS, tapi overall masih enak banget nih buat dipakai. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas aku coba di Smooth Ultranya, ini aman buat dapetin 40 FPS tanpa adanya kendala sama sekali. Ya sesekali frame turun kalau lagi war besar, tapi itu pun wajar karena turunnya nggak signifikan. Buat gyroscope sayangnya ini bukan gyro hardware, jadi delay, jadi mending ya nggak usah dipakai aja. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowestnya dan pas lagi jalan santai FPS ada di kisaran 25-30 FPS. Sedangkan pas lagi battle ini turun ke kisaran 20-25 FPS. Sesekali juga sempat drop di bawah 20 FPS kalau emang lagi banyak visual effect yang dikeluarin. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh ya. Dengan pakai WiFi only buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 21%. Ya, ini kapasitas yang standar lah buat ukuran baterai 5000 mAh. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 18 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam. HP ini juga dilengkapi dengan fitur bypass charging ya, jadi kita bisa main game sambil nyolok ke daya tanpa takut baterainya itu panas dan cepat rusak. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera itel S25 Ultra ini itu dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan yang satu lagi ini kamera makro. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Untuk hasil jepretannya ini lumayan oke ya. Aku suka warnanya, terus dynamic range-nya ini juga lumayan lah untuk ukuran HP harga segini. Paling yang agak kurang ini di bagian detailnya aja sih. Gambarnya kalau di zoom itu detailnya hilang, tapi sisanya ini udah lumayan oke buat kelas harganya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Itel S25 Ultra. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini sambil dipakai jalan ya, kalian bisa lihat buat kestabilan gambarnya kayak gimana. Ya gempa bumi sih. Tapi wajar lah buat HP harga 1 juta mepet 2 juta. Yang bukan fokus ke kamera ya, lagi-lagi. Oke. Oh, dynamic range-nya kelihatan agak kacau di sini. Di sini kelihatan ya di bagian shadow-nya, detailnya hilang banget, gelap banget. Dan kalau fokusnya kita arahin ke bagian yang gelap, nah, bagian atas jadi putih banget, jadi terang banget. Ya, mau pilih sih kalian mau fokus ke arah highlightnya atau shadownya. Oke, seperti itu. Di sini ada juga resolusi 2K ya, 2K 30 fps. Jadi nggak ada opsi Full HD 60, langsung lompat ke 2K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Yang nggak beda jauh sih sama Full HD 30 fps-nya. Dipakai jalan juga ada gempa-gempanya. Seperti ini. Ini jalan biasa ya, by the way. Oke. Kita balik lagi. Tuh. Awan kelihatan oke, biru, cuma bagian bawah gelap. Kalau fokusnya kita arahin ke bawah, atasnya kelihatan putih. Ini dynamic range yang wajar lah buat HP 1 jutaan. Oke, kita switch ke kamera depan. Buat kamera depan kayak gini, ini Full HD 30 fps-nya hasilnya seperti ini. Muka kelihatan dengan jelas, cuma ya bagian awan terlihat putih. Putih-putih. Dan kalau kita klik ke arah fokus awan, nggak bisa. Ya karena ini nggak ada autofocus, jadi kita terima apa adanya. Yang penting muka sih kelihatan dengan jelas ya. Dynamic range-nya coba ya. Oke, seperti ini. Ya oke lah. Oke. Mukanya gelap banget. Seperti itu. Untuk kualitas audio kalian bisa nilai juga keluaran suaranya kayak gimana. Ini tanpa mic eksternal ya, jadi langsung direkam pakai HP-nya. Jadi pakai mikrofon bawaan HP-nya. Oke. Oh ya, by the way di sini juga ada 2K 30 fps ya, cuma nggak usah kita coba. Oke, gitu aja. Oke, kesimpulannya ini HP yang cukup oke ya. Keunggulan HP ini tentunya itu punya layar yang cakep, gambarnya bagus, desainnya juga mewah. Terus habis itu dia bawa banyak fitur-fitur menarik buat HP 2 jutaan kayak RGB light notification, dynamic bar, fingerprint under display, IP rating IP64, terus IR blaster dan ada NFC 720 derajat. Tapi HP ini juga punya kekurangan. Pertama soal desain. Desainnya yang ngikutin gaya brand HP besar kayak Samsung gini itu bakal jadi ceng-cengan di tongkrongan sih kalau misal temen kalian paham gadget. Terus selain itu performanya biasa aja. Nggak kenceng tapi juga nggak lemot. Ya standar aja lah karena emang performa ini bukan jadi fokus HP ini. Dan yang terakhir perekaman videonya yang agak kurang memuaskan ya. Kalau buat hasil fotonya sih overall good ya. Tapi buat perekaman videonya ini aku agak menyayangkan aja karena ini terlalu gempa bumi. Dan dynamic range-nya ini agak kurang oke. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.